Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, Bapak Ibu, teman muda, anak-anak kekasih yang terus diberkati Tuhan. Di hari Minggu ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya 8 Desember 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman. Biarlah di dalam sukacita kami meyakini bahwa Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami, dan Tuhan memperlengkapi kami untuk terus memberitakan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan tema diutus dan diperlengkapi. Disua sia dipasakka. Saudara-saudara, diutus dan diperlengkapi adalah 2 hal yang selalu menjadi satu paket dalam perjalanan mengangkat panggilan Tuhan. Pengutusan para murid disertai dengan pesan dan petunjuk tentang tugas mereka. Hal itu juga menegaskan bahwa pengutusan Tuhan bukan kita tanpa persiapan. Ia memperlengkapi kita dengan kuasa dan wewenang yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk tidak membawa bekal atau uang, melainkan mengandalkan penyertaan Tuhan. Dalam segala tugas dan pelayanan, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Ketika kita bergantung pada Tuhan, kita dapat menjalani pelayanan dengan hati yang tenang dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita juga diajar bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain, menghormati, keramah tamahan, dan tahu kapan harus melanjutkan perjalanan. Penolakan menjadi bagian dari pelayanan. Hal itu mengajarkan kita untuk menghargai setiap kesempatan dan tidak memaksakan diri menghadapi penolakan. Dengan kebijaksanaan ini, kita dapat melayani dengan kasih yang tulus dan tidak mudah putus asa. Allah memberikan kita hikmat melakukan pelayanan dengan cara yang penuh kasih. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia membawa kabar baik, menyembuhkan yang terluka, dan membagikan pengharapan.
Karena itu jalanilah semuanya dengan penuh sukacita, karena Allah telah memperlengkapi kita. Percayalah, kita dapat melayani dengan penuh kasih. Allah telah mengutus dan memampukan kita. Yakinlah, Tuhan setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala dinamika kehidupan yang kita jalani. Percayalah, Tuhan mengutusmu, Tuhan memperlengkapimu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang telah memilih kami dan mengutus kami. Dalam pengutusan itu untuk memberitakan firman-Mu, Engkau memperlengkapi kami dan mengajar kami untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami terus mengandalkan kuasa-Mu dan kami mau hidup benar di hadapan Allah. Tuhan berkati jemaat dalam ibadah mereka, dalam kebersamaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terpuji kekal Engkau Tuhan yang telah mengutus dan memperlengkapi kami untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.